Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Dum Edukasi. Media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang sebuah materi pelajaran tematik kelas 6, tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 1, keteraturan yang menakjubkan. Dalam video pembelajaran ini, kita akan belajar bersama tentang matahari sebagai pusat tata surya. Kemudian kita akan belajar bersama tentang jenis-jenis planet. Dan selanjutnya kita juga akan belajar bersama tentang komponen-komponen tata surya seperti asteroid, meteor, komet, dan satelit. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam belajar. Dan semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share. Tata surya. Apa yang dimaksud dengan tata surya? Tata surya adalah kumpulan benda-benda langit seperti bintang, satelit, meteor, asteroid, termasuk planet-planet yang bergerak mengelilingi matahari. Matahari sebagai pusat tata surya. Apa sih isi dari matahari? Matahari merupakan bola gas pijar yang tersusun atas gas hidrogen dan helium. Matahari sebagai pusat tata surya dikelilingi oleh benda-benda langit seperti planet, satelit, asteroid, meteor, dan komet. Matahari dapat memancarkan cahayanya sendiri, sehingga matahari dikelompokkan ke dalam bintang. Selanjutnya, galaksi. Galaksi merupakan gugusan bintang yang bergerak di luar angkasa. Gugusan bintang tersebut ditahan oleh gaya gravitasi yang amat kuat. Di alam semesta ada banyak sekali jenis galaksi. Yang pertama, galaksi Bima Sakti. Yang kedua, galaksi Andromeda. Yang ketiga, galaksi Ursa Major. Dan yang keempat, galaksi Magellan. Selain keempat contoh galaksi ini, di alam semesta ini masih ada banyak lagi jenis-jenis galaksi yang lainnya. Berikutnya, planet. Planet adalah benda langit dalam tata surya yang beredar mengelilingi matahari pada lintasan yang disebut orbit. Peredaran planet mengelilingi matahari disebut dengan revolusi. Arah peredaran planet dalam tata surya berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, karena planet-planet ini bergerak mengelilingi matahari, mungkinkah planet-planet ini akan bertabrakan? Tentu jawabannya tidak. Mengapa? Karena semua planet bergerak dalam orbit yang saling sejajar, sehingga tidak ada planet yang saling berpotongan dan bertabrakan. Dalam sistem tata surya kita, ada 8 jenis planet. Yang pertama, yaitu planet Merkurius. Planet Merkurius merupakan planet terkecil dalam tata surya yang lintasannya paling dekat dengan matahari. Diameter Merkurius yaitu 4.878,4 km atau kira-kira hanya sepertiga ukuran bumi. Permukaan Merkurius berupa kawah tandus yang berbatu-batu. Selanjutnya, planet kedua yaitu Venus. Venus merupakan planet yang paling panas dalam tata surya. Venus disebut juga sebagai bintang kejora atau bintang timur. Diameter Venus diperkirakan 12.100 km, hampir sama dengan bumi. Venus terkadang dapat dilihat dengan mata tanpa bantuan teleskop. Sebagian permukaan Venus berupa dataran luas yang bergunung-gunung. Planet ketiga yaitu Bumi. Planet Bumi merupakan satu-satunya planet di tata surya yang dihuni oleh makhluk hidup. Bumi diselimuti oleh lapisan udara yang disebut dengan atmosfer. Atmosfer
berfungsi untuk melindungi bumi dari radiasi langsung matahari dan juga untuk melindungi bumi dari benturan benda-benda langit yang jatuh ke permukaan bumi. 2/3 bagian bumi ditutupi oleh air. Bumi memiliki satu satelit alami, yaitu bulan. Selanjutnya planet keempat, Mars. Planet Mars disebut juga sebagai planet merah karena jika dilihat tampak berwarna kemerah-merahan. Diameter planet Mars sekitar 6.786 km. Pada permukaan planet Mars terdapat kawah-kawah, pegunungan tinggi, dan dataran rendah. Nah, dari planet pertama, yaitu planet Merkurius, kemudian planet kedua, Venus, planet ketiga, Bumi, dan planet keempat, Mars. Keempat planet ini disebut sebagai planet dalam. Berikutnya, planet yang kelima yaitu Jupiter. Jupiter merupakan planet kelima yang terdekat dari matahari dan merupakan planet terbesar dalam tata surya. Diameter planet Jupiter diperkirakan 142.984 km atau sekitar 11 kali ukuran bumi. Planet Jupiter disebut juga planet gas karena tidak memiliki permukaan yang padat. Selanjutnya planet keenam yaitu Saturnus. Planet Saturnus merupakan planet yang memiliki cincin melingkarinya. Cincin ini terbentuk dari miliaran bongkahan es yang besarnya berbeda-beda. Saturnus memiliki 60 satelit alam. Dengan satelit yang terbesar adalah Titan. Selanjutnya Uranus. Uranus merupakan planet ketujuh dari matahari. Sering juga disebut sebagai planet biru. Diameternya mencapai 51.118 km. Planet ini tampak berwarna hijau kebiru-biruan, yang merupakan hasil penyerapan cahaya merah oleh gas metana di atmosfer teratasnya. Berikutnya Neptunus. Neptunus merupakan planet ke-8 dari matahari. Diameter Neptunus hampir sama dengan Uranus, yaitu 49.528 km. Neptunus sering disebut sebagai kembaran planet Uranus karena memiliki ciri-ciri yang hampir mirip dengan planet Uranus. 4 planet terluar yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus ini disebut sebagai planet luar. Berikutnya asteroid. Asteroid merupakan benda-benda langit yang berukuran kecil yang mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Lintasan tertentu yang dimaksud yaitu lintasan yang menyerupai sabuk asteroid. Sabuk asteroid diduga merupakan sisa batuan pembentuk planet dalam tata surya. Sabuk ini terletak antara orbit planet Mars dan planet Jupiter. Sabuk asteroid dikenal sebagai pembatas antara planet dalam dan planet luar. Asteroid terkadang menjadi batu-batuan meteor yang bertabrakan dengan planet lain. Berikutnya meteor. Meteorit merupakan benda-benda langit yang bergerak di angkasa dengan kecepatan tinggi. Meteorit yang terbakar dan berpijar dinamakan meteor. Meteorit yang terbakar dan berpijar disebut juga sebagai bintang jatuh. Menurut para ahli, meteorit tersusun atas logam, besi, dan nikel. Selanjutnya komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang berbentuk sangat lonjong. Ekor komet selalu menjauhi matahari. Semakin dekat dengan matahari, ekor komet akan semakin panjang. Komet terdiri atas bagian kepala dan ekor, sehingga komet sering disebut sebagai bintang berekor. Berikutnya satelit. Satelit merupakan benda langit yang mengelilingi planet. Berbeda dengan planet, jika planet merupakan benda langit dalam sistem tata surya yang bergerak mengelilingi matahari, sedangkan satelit merupakan benda langit yang bergerak mengelilingi planet sekaligus juga bergerak mengelilingi matahari. Nah, satelit itu sendiri
Yang pertama terdiri dari satelit alam, yaitu satelit yang terbentuk secara alami dalam tata surya dan beredar mengelilingi planet. Misalnya bulan. Bulan merupakan satelit alami pada bumi. Selain satelit alami, ada juga satelit buatan, yaitu satelit yang dibuat oleh manusia dan diluncurkan dengan menggunakan roket. Misalnya satelit Palapa D. Satelit buatan dibuat dan digunakan oleh manusia untuk tujuan tertentu. Misalnya sebagai alat komunikasi, siaran TV, mengawasi cuaca dan iklim, serta masih banyak lagi tujuan lain dibuatnya satelit buatan. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan bersama kami Sumayasa Dum Edukasi. Nah, cukup sekian dulu materi yang kita bahas hari ini. Semoga materi yang kita sampaikan dan yang kita bahas dapat kita pahami dan dapat kita ingat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share. Semoga video ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.